dan saya muak dengan Badan Kehormatan DPR. Kenapa? Saya keluar sebagai wakil ketua Badan Kehormatan DPR karena muak. Kita sudah sepakat 100% untuk menghukum ketua DPR waktu itu, Agung Laksono. Tetapi begitu Agung dilapori oleh ketua Badan Kehormatan, dilakukanlah operasional. Agung telepon semua anggota badan, termasuk saya. Ada yang operasi saudara Novanto dengan segala ubo rampenya dan lain sebagainya. Tahu-tahu rapat terakhir untuk memutuskan Agung harus dihukum, masuk angin. Tinggal saya sama anggota PDI satu lagi, yang lain mengatakan tidak perlu dihukum. Jadi saya muak terus terang saja. Anggota DPR biasanya tidak mau menghukum sesama anggota DPR. Saya kurang sependapat dengan saudara Nurdirman Munir. Saya terbiasa memimpin rapat di Badan Kehormatan. Ketika Agung memimpin rapat terjadi sengketa luar biasa sampai ada pemukulan, ada yang naik meja. Tadinya Dewan Kehormatan nggak mau mengadili. Saya yang minta anggota PD yang naik meja harus dihukum. Saya yang minta. Kemudian dihukumlah mereka. Mereka marah sama saya. Anda sebagai sesama fraksi tidak membela saya. Kemudian ketika saya Agung memimpin, saya mengatakan pimpinan jangan seperti orang onani. Ada keputusan sudah diambil, ditarik lagi, diambil, ditarik lagi. Ketika saya mengucapkan kata onani, Angelina Sondak marah dan saya diadukan ke Badan Kehormatan. Kenapa pakai kata-kata onani? Ya, gara-gara kata onani katanya porno dan lain-lain. Badan Kehormatan memutuskan saya tidak diadili. Saya protes, saya minta diadili. Dan saya menyiapkan pembelaan saya. Saya gunting koran, saya gunting majalah kedokteran yang mengatakan dibaca anak kecil pun bahwa onani masturbasi bukan kata-kata porno, tapi itu kata ilmiah. Akhirnya Badan Kehormatan membebaskan saya dan Angelina Sondak minta maaf pada saya. Jadi ada hal-hal di mana maklar-maklar ini juga ditutup-tutupi oleh anggota. Pemekaran daerah itu semua maklar. Ada orang ingin jadi bupati mengajukan diri untuk memekarkan daerah. Nanti anggota DPR juga menjadi maklar mendapatkan DAU, anggaran untuk daerah segala macam. Itu semua maklar, dapat sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kalau menentukan anggaran untuk Asa Komisi 1 Departemen Pertahanan sekian, itu ada tarifnya. Oh, saya tidak tahu berapa, tapi jelas ada tarifnya. Nah, kalau undang-undang ada juga. Undang-undang itu ada titipan. Jadi satu pasal saja sudah cukup perusahaan asing bisa mendominasi seluruh perusahaan. Undang-undang pertambangan, undang-undang air, undang-undang kehutanan, itu titip satu pasal saja bayarannya tinggi. Saya harus terus terang, saya harus membuka borok DPR. Dan saya keluar dari DPR sebelum waktunya. Karena saya disidang anak-anak saya. Bapak tidak boleh lagi menjadi anggota DPR. Anak-anak menjadi malu diejek oleh teman-teman. Saya katakan, saya tidak perlu menunggu pemilihan umum, saya akan keluar hari ini. Dan saya ajukan permintaan keluar dari DPR hari ini juga. Rugi banget Gerindra beliau keluar. Keluarnya dari mana? Oh, dari DPR. Keluar dari PDI juga. Dan kemudian saya masuk Gerindra. Oh, masuk Gerindra. Jadi maklar ini kesimpulannya Pak Permadi, dari zaman dulu memang sudah rame di. Sudah rame, tapi sekarang lebih rame lagi. Sekarang lebih rame lagi. Dan lihat aja lah yang sudah diadili itu. Pak Permadi, ada siapa? kalau langsung sebut nama.